Sebuah rumah di Jalan Pulau Mas Utara 2B, Pulau Gadung, Jakarta Timur, ludes terbakar Minggu malam. Material bangunan yang mudah terbakar membuat si Jago Merah menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas mengerahkan 12 unit damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. 2 remaja kakak beradik tewas terjebak saat api membakar rumahnya. Jasad kedua korban langsung dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses autopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga berupaya menghadang pelaku pencurian sepeda motor yang berupaya kabur usai beraksi di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Nah, salah satu warga justru jadi korban tembakan. Korban terkapar dan langsung ditolong warga lainnya. Sebelumnya, aksi 2 pelaku menyatoli rumah warga terekam kamera CCTV. Keduanya sempat masuk ke halaman namun dipergoki pemilik rumah. Berbekal rekaman CCTV, polisi langsung memburu dan menangkap 2 pelaku hingga ke Lampung Timur. Polisi menyita barang bukti berupa 1 senjata api rakitan dan 1 butir peluru tajam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Bentrokan berdarah terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Insiden dipicu ulah sekelompok pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung menyerang hingga merusak lapak pedagang. Warga yang geram langsung melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Akibat bentrokan, 1 orang tewas dan 1 lainnya kritis. 2 korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews siang selengkapnya. Petugas gabungan menghadang kelompok pemuda yang akan melakukan serangan balasan terhadap warga Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan, petugas menemukan beragam jenis senjata tajam seperti pedang, parang, hingga kelewang. Suasana sempat memanas karena massa tak terima senjata tajam mereka diamankan. Mencegah bentrok terulang, aparat gabungan TNI Polri bersenjata laras panjang disiagakan di lokasi kejadian. Sementara itu, puluhan orang menggeruduk markas Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Sempat terjadi ketegangan saat sejumlah orang berhasil merangsek masuk ke halaman Mapolsek. Mereka menuntut polisi segera menangkap pelaku yang mengakibatkan 1 rekannya tewas dan 1 lainnya kritis saat bentrokan terjadi. Aksi mereda setelah Kapolres Metro Jakarta Pusat menerima sejumlah orang untuk audiensi. Di Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku perampokan babak belur usai beraksi di sebuah rumah di Cipayung, Jakarta Timur. Aksinya diketahui usai alarm CCTV yang terhubung dengan ponsel korban berbunyi dan melaporkan kejadian ke pengurus lingkungan. Rampok di atas rumah. Pistolnya sama gue. 2 pemuda ini ditangkap saat kepergok masuk ke rumah warga yang ditinggal penghuni beribadah di Jalan Raya Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Aksi pencurian diketahui setelah alarm kamera pengawas yang terhubung ke ponsel korban berbunyi. Seorang pelaku terekam membuka pintu gerbang lalu masuk ke dalam rumah. Korban pun menghubungi pengurus lingkungan yang langsung mengepung pelaku yang sempat mengancam warga dengan senjata api.
Polisi menyita uang tunai 2 juta rupiah dan 1 lembar $100 Amerika dari tangan pelaku yang sempat diambil dari rumah korban. Polisi juga mendapati linggis dan 6 jenis kunci L serta 1 buah senter yang telah dipersiapkan para pelaku sebelum beraksi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca beredar informasi kematian Kepala Urusan Rumah Tangga Febri Ardiansyah dengan dugaan tidak wajar, polisi mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi melakukan pengecekan lokasi dan olah TKP. Tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi meninggalnya Sutrimo, Kepala Urusan Rumah Tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Para penyidik kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyidik kepolisian membawa beberapa alat pendukung termasuk memasang garis polisi di sekitar lokasi. Polisi membawa 1 unit sepeda motor yang berada di lokasi dan diduga milik almarhum Sutrimo. Ibu kenal nggak Bu sama yang pingsan itu? Nggak tahu. Tapi pernah lihat di sekitaran Saya sini? nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Oh, Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu ini kosong udah berapa lama ya Bu? Nggak lama, tapi penunggunya siapa saya juga nggak tahu. Oh, tapi ada yang nunggu. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ini bio setelah anak itu tiba-tiba tanggung ambruk pas selesai ada yang mau mobil dimulai. Terus ambruk begitu saja. Akibat peristiwa ini tercatat 75 korban luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Sebagian besar korban mengalami luka akibat terjatuh maupun tertimpa penonton lain saat tribun ambruk. Beberapa korban dilaporkan mengalami patah tulang dan masih menjalani observasi lebih lanjut. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti ambruknya tribun. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Wanita ini tewas tertimpa Videotron Jumbo saat melintas dengan sepeda motor di perempatan Cigasong, Kota Majalengka. Warga Degarmanah, Banjaran berusia 18 tahun tewas di lokasi berdirinya Videotron. Evakuasi korban dan sepeda motor oleh petugas gabungan berlangsung dramatis setelah korban tertimpa Videotron dengan tinggi 18, lebar 8 meter. Robohnya Videotron yang baru 1 tahun berdiri karena tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Yang saya evakuasi itu korban tertimpa di kepala dan kemungkinan patah di leher serta di pinggul. Korban telah dimakamkan keluarga, sementara penyelidikan robohnya Videotron masih dilakukan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jeni Johadi, iNews melaporkan. Seorang pria tewas dikeroyok massa dan sepeda motornya dibakar usai diduga mencuri ayam di Tabanan, Bali. Sementara seorang pria Parubaya di Tulangan, Sidoarjo terpergok mencuri dengan memecahkan kaca mobil. Di kerumunan orang-orang, seorang bocah perempuan terlihat memanggil-manggil ayahnya yang sudah tak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya itu viral di media sosial. Tangisan seorang anak perempuan di depan jasad sang ayah menjadi gambaran pilu tragedi yang mengguncang warga. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang juga digunakan korban. Hingga kini polisi masih mendalami kronologi lengkap serta motif di balik peristiwa tersebut. Nasib malang menimpa Agus, bermaksud curi barang dalam mobil untuk tambahan biaya hidup, justru babak belur dihajar massa.
pria yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo ini dihakimi massa. Lantaran ketahuan melakukan aksi pencurian modus pecah kaca mobil di kawasan Kajaksan Tulangan Sidoarjo. Beruntung polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dari amuk massa. Para polisi, pelaku mengaku nekat beraksi mencuri barang dalam mobil karena butuh uang untuk bayar utang dan biaya tambahan kebutuhan hidup keluarganya. Pelaku mengaku nekat beraksi pecah kaca mobil karena melihat dari media sosial. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kini pelaku diamankan di sel tahanan Polsek Tulangan Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang terluka dianiaya senjata tajam usai terlibat perkelahian di Sampang, Jawa Timur. Aksi dipicu sakit hati pemuda yang melarang ibunya berhubungan asmara dengan salah satu pria yang terlibat. Dua orang lawan satu dalam kasus perkelahian berdarah dengan senjata tajam terjadi di Desa Masaran, Sampang, Jawa Timur. Aksi penganiayaan sempat mengundang perhatian warga yang langsung berkerumun di lokasi. Akibat kejadian, 2 orang mendapat perawatan medis di rumah sakit, sementara 1 orang lain mengalami luka serius dirawat di rumah sakit berbeda. Kejadian berawal saat S mengendarai sepeda motor berpapasan dengan HR yang berboncengan dengan rekannya. Namun, tiba-tiba HR menabrak kendaraan S hingga cekcok mulut dan berujung penganiayaan. Diduga kasus carok terjadi dipicu rasa sakit hati lantaran HR melarang S untuk berhubungan asmara dengan ibu kandungnya. Karena ada gesekan di saat bersepeda motor, terjadi adu mulut dan akhirnya terjadi pertengkaran itu, Mas. Selanjutnya kasus penganiayaan ditangani oleh Satreskrim Polres Sampang, Jawa Timur. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang ayah tega menjual anak kandungnya yang masih bayi di Kabupaten Batanghari, Jambi. Ironisnya, bayi malang tersebut sempat dititipkan di rumah, namun kembali hilang diduga diculik sekelompok orang. Ibu dijual kembali ke orang. Femi, ibu bayi perempuan berusia 8 bulan di Kabupaten Batanghari, Jambi, berlinang air mata. Setelah lama tak bertemu, buah hatinya diduga dijual suaminya sendiri seharga 20 juta rupiah. Diketahui korban dijual kepada warga suku Anak Dalam atau orang rimba yang terjadi pada awal Juli lalu. Sebelum menjual anaknya, diketahui pelaku kerap melakukan KDRT dan mengancam serta meminta anaknya diserahkan padanya. Sang bayi sempat dibawa ke rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Batanghari untuk jalani observasi. Namun diduga dibawa atau diculik sekelompok orang. Berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah, Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya. Pihak Polres Batanghari maupun UPTD PPA Batanghari hingga kini belum memberikan keterangan adanya dugaan tindak perdagangan orang kepada seseorang diduga suku Anak Dalam. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, konser Road Kirau Raya MNCTV sekaligus perayaan HUT Klaten ke-222 dimeriahkan sejumlah artis dangdut papan atas di alun-alun Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, ratusan peserta antusias ikuti audisi KDI 2026 dan DMD Panggung Rezeki MNCTV. Inilah kemeriahan pesta rakyat Road to Kilau Raya MNCTV di alun-alun Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, disertai rangkaian hari jadi ke-222 Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tampil perdana dengan menyanyikan lagu Dumes dan Jogja Istimewa, menambah kemeriahan pesta Road to Kilau Raya. Malam puncak Road to Kilau Raya juga menampilkan sejumlah bintang dangdut ternama. Mereka tampil memukau di depan ribuan penonton dengan sejumlah lagu dangdut hits. Para penonton pun sangat antusias ikut larut dalam bergoyang. Sejumlah artis pun turun ke panggung langsung menyapa penonton, membuat acara ini semakin seru. Luar biasa malam puncaknya diisi oleh artis-artis ibu kota. Terima kasih untuk MNCTV, terima kasih untuk seluruh sponsor yang kemudian sudah tergabung, dan luar biasa untuk warga masyarakat Kabupaten Klaten. Selamat hari jadi ke-222. Sementara itu, ratusan peserta antusias mengikuti audisi KDI 2026 dan DMD Panggung Rezeki MNCTV di Gedung Sunan, Pandanaran, Klaten, Jawa Tengah.
sejumlah peserta tampil percaya diri, menampilkan bakat dan suaranya untuk menjadi bintang dangdut masa depan. Ini mungkin hal baru bagi saya, masuk ke kontes yang dangdut sangat menantang, tentunya mempelajari lagu-lagu yang baru, cengkok-cengkoknya yang khas juga. Aku juga pengen mengasah skill kemampuanku bernyanyi dangdut gitu ya, karena aku lihat teman-teman juga kayaknya adik-adik itu mantap-mantap semua lah pokoknya. Audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki menjadi bagian dari gelaran Roto Kilau Raya MNC TV yang digelar di sejumlah kota. Para pemenang akan tampil di panggung Roto Kilau Raya MNC TV dan mendapatkan hadiah menarik. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang. Hari ini saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.